Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai bisnis jualan jus. Yuk simak. Tapi sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 7. Anggota kelompok 7 ada Fitri Indah Febriani, Syifa Nabila, Intan Septiani Simbolon, Nadila Afifa Solistianto, Raffi Ibrahim, dan Syamsul Ma'arif. Oke baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Kak Raffi Ibrahim. Kepada Kak Raffi Ibrahim, dipersilakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bisnis usaha atau usaha dagang. Singkatnya, bisnis adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara perseorangan atau badan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan berbagai macam hal, seperti pembuatan, penyaluran, penjualan, dan pembelian. Oleh sebab itu, tak sedikit orang yang mengatakan bahwa bisnis berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ialah manfaat dari bisnis. Manfaat yang pertama ialah menjadikan kita pemimpin atau bos. Dengan menjalankan suatu bisnis atau usaha, bisa saja menjadikan kita seorang pemimpin atau bos. Terlebih lagi, usaha yang dijalankan bersifat perorangan, maka peluang kita menjadi bos atau seorang pemimpin menjadi lebih besar. Dengan menjadi seorang pemimpin atau bos, maka kita dapat menerapkan kebijakan atau aturan-aturan yang nantinya akan diterapkan ke dalam bisnis atau usaha yang kita jalankan sesuai dengan keinginan kita. Tapi jika bisnis yang dijalankan atau yang dirintis bersifat melibatkan banyak anggota, maka kesepakatan harus melibatkan seluruh anggota agar tidak menjadi kesalahpahaman. Dan yang kedua ialah dapat mengatur waktu dengan baik. Manfaat yang selanjutnya dari menjalankan suatu bisnis atau usaha ialah dapat mengatur waktu dengan baik. Maksudnya ialah kita dapat mengatur waktu kapan kita harus bekerja, kapan kita harus beristirahat. Tetapi hal ini lebih cocok diterapkan dalam bisnis atau usaha yang bersifat perorangan, bukan berkelompok. Nah, oleh karena itu jika ini berkelompok maka dibutuhkan kesepakatan bersama agar usaha atau bisnis yang sudah dirintis dapat bertahan dengan lama dan dapat berkembang semaksimal mungkin. Dengan berkembangnya suatu usaha dan bertahannya suatu bisnis menandakan bisnis tersebut mendapatkan keuntungan yang cukup. Nah, yang manfaat selanjutnya yang ketiga ialah meningkatkan rasa kepercayaan diri. Nah, dari membangun suatu bisnis atau usaha bisa meningkatkan kita rasa kepercayaan diri. Salah satunya ialah meningkatkan rasa optimis atau yakin bahwa barang dan jasa yang diproduksi dari usaha atau bisnis yang kita jalankan sudah sesuai selera konsumen dan akan laris di pasaran. Semakin meningkatnya kepercayaan diri, maka semakin banyak pula ide-ide inovatif untuk mengembangkan suatu bisnis, sehingga bisnis tersebut bisa berkembang semaksimal mungkin. Dan manfaat selanjutnya yang keempat ialah mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan ini bisa saja diterima oleh individu tersebut atau dari usaha yang dijalankan. Semakin banyak penghargaan yang diterima oleh bisnis atau usaha yang dirintis, maka semakin tinggi pula rasa kepercayaan masyarakat atau konsumen terhadap bisnis yang kita jalankan. Rasa kepercayaan masyarakat ini sangat penting bagi keberlangsungan suatu usaha atau bisnis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rasa kepercayaan masyarakat atau konsumen kepada bisnis atau usaha yang kita jalankan merupakan kunci kesuksesan dari bisnis atau usaha yang kita jalankan. Dan yang selanjutnya ialah meningkatkan jiwa kewirausahaan. Tanpa adanya jiwa kewirausahaan, suatu usaha atau bisnis akan sulit berkembang
Nah, di zaman sekarang ini dibutuhkan jiwa kewirausahaan yang tinggi sehingga kita dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru. Manfaat yang terakhir ialah menambah pengalaman dan wawasan. Manfaat yang terakhir dari bisnis ini ialah dapat meningkatkan atau menambah pengalaman sekaligus wawasan. Seperti halnya dalam kehidupan, semakin banyak pengalaman dalam kehidupan kita, maka akan semakin mudah kita menemukan atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, sama halnya dalam dunia bisnis atau usaha, semua rintangan atau hal-hal yang akan menghadang tak luput dari usaha kita dalam membangun suatu bisnis. Maka semakin banyak bekal pengalaman atau pengetahuan dan wawasan, maka semakin terampil kita atau semakin mudah kita dalam menyelesaikan masalah dan menemukan jalan keluar atau solusinya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang selanjutnya adalah tujuan bisnis secara umum. Tujuan bisnis secara umum yang pertama adalah mendapatkan keuntungan. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa tujuan utama dari dibangunnya sebuah bisnis adalah mendapatkan keuntungan. Hampir semua perusahaan dan pelaku usaha akan mencari keuntungan dari bisnis usaha yang dibangun. Oleh sebab itu, bagi pemilik usaha harus pandai untuk mencari cara agar bisnis usaha yang dibangun dapat dikembangkan dengan baik dan keuntungan dapat diraih. Tujuan bisnis yang kedua adalah kemajuan dan perkembangan untuk setiap usaha bisnis. Setiap usaha bisnis yang dibangun perseorangan maupun kelompok pasti sangat ingin jika bisnisnya terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Semakin maju dan semakin berkembang suatu usaha bisnis, maka akan semakin besar keuntungan yang didapatkan dan semakin banyak lapangan kerja yang terbuka. Yang ketiga adalah memperoleh prestasi. Setiap bisnis usaha yang dibangun pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah prestasi. Hal ini dikarenakan prestasi adalah suatu bentuk penghargaan bahwa usaha bisnis yang dijalankan dapat dipercaya oleh masyarakat, serta barang dan jasanya memiliki kualitas yang unggul daripada kompetitor. Yang keempat ada menyediakan kebutuhan masyarakat. Selain mendapatkan keuntungan, suatu bisnis juga dibangun dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan sulit terpenuhi apabila tidak ada yang membuat barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Maka dari itu, masyarakat dan perusahaan akan saling berhubungan. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari barang dan jasa yang dijual, sementara masyarakat akan terpenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat harus ditingkatkan agar masyarakat semakin sejahtera. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diperlukan oleh negara untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. Pertumbuhan ekonomi bisa didapatkan melalui terbentuknya suatu usaha bisnis. Singkatnya, ketika kita membangun suatu usaha bisnis, pasti memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik itu ekonomi masyarakat ataupun ekonomi negara. Yang keenam ada menciptakan lapangan pekerjaan. Semakin banyak lapangan pekerjaan, maka kehidupan masyarakat semakin mendekati sejahtera. Bertambahnya lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan cara membangun sekaligus mengembangkan usaha bisnis. Tujuan bisnis yang satu ini bisa dibilang sangat baik gitu, karena bisa memberikan penghasilan atau pemasukan kepada orang lain, sehingga orang tersebut dapat menjalin atau menjalani hidupnya dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, ada 5 tujuan bisnis bagi pelaku usaha. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi para pelaku bisnis usaha, pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan dari usaha yang dirintisnya. Oleh sebab itu, para pelaku usaha akan mencari berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan baik. Yang kedua, menyejahterakan kehidupan keluarga. Para pelaku usaha yang sudah memiliki keluarga akan menguntungkan bisnis usaha sebagai pemasukan atau penghasilan. Dengan pemasukan itulah, para pelaku usaha dapat menyejahterakan keluarganya. Yang ketiga, melanjutkan usaha keluarganya. Bagi sebagian bisnis usaha yang ada di Indonesia, merupakan hasil dari generasi sebelumnya, sehingga tak sedikit juga para pelaku usaha yang bertujuan untuk melanjutkan usaha keluarga yang telah lama didirikan. Dengan melanjutkan usaha keluarga, maka bisnis usaha yang telah dibangun sejak lama tidak akan hilang.
Yang keempat, membuat inovasi dan menambah pengalaman. Tujuan bagi para pelaku usaha berikutnya adalah mengembangkan inovasi sekaligus menambah pengalaman dalam dunia bisnis usaha. Inovasi dalam bisnis sangat diperlukan agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Selain itu, dengan munculnya sebuah inovasi menandakan bahwa ide-ide yang dimiliki oleh pelaku usaha cukup banyak. Yang kelima, ingin memiliki usaha sendiri. Bagi para pelaku usaha yang membangun bisnis usahanya sendiri, pasti sangat bangga karena dapat membangun usaha sendiri. Terlebih lagi, usaha yang dibangun secara individu akan bebas untuk menentukan sebuah kebijakan. Setelah memahami mengenai bisnis, langsung saja kita lanjut ke salah satu usaha bisnis yang berhasil kami wawancarai. Bisnis yang kami wawancarai yaitu Kios Galapuang. Kios Galapuang merupakan bisnis yang menjual minuman jus. Kios ini berada di daerah Jatisari, Kecamatan Jatisari, dan sudah berdiri selama 2 tahun. Baik, selanjutnya yang menjadikan alasan bisnis jus Kios Galapuang dijalankan, menurut owner, alasannya karena bisnis Kios Galapuang ini lebih menguntungkan dibandingkan dari usaha lainnya. Baik, selanjutnya yang membedakan produk jus Kios Galapuang dengan yang lain adalah menurut owner sendiri, harga dari produk jus Galapuang ini lebih murah dibandingkan kios jus lainnya. Dan sumber daya yang dibutuhkan owner dalam membuka usaha jus Kios Galapuang antara lain air mineral, buah, es kristal, dan lain-lain. Poin yang kelima yaitu mengenai sumber daya, bagaimana memanagenya, dan apakah sumber daya ini sudah cukup. Dalam hal memanage sumber daya, bisnis ini sangat mudah untuk dijalankan dan diatur karena hanya memerlukan keterampilan umum. Sementara itu, owner bisnis ini juga merasa tercukupi dengan sumber daya yang ada saat ini karena mudah ditemukan di pasar. Saat ini, owner juga tidak memiliki keinginan untuk menambah sumber daya yang lain. Lalu poin yang keenam yaitu dampak yang dirasakan owner jus Kios Galapuang selama pandemi ini adalah omset penjualan menurun karena dampak dari pandemi COVID-19. Poin yang ketujuh yaitu strategi yang digunakan owner jus Galapuang untuk menghadapi para pesaing agar usaha jus buah ini tetap bertahan, diantaranya yaitu yang pertama, untuk menghadapi pesaing yang cukup banyak, maka bisnis jus ini tetap mempromosikannya dengan menjual di harga pasaran, yaitu sekitar Rp5.000 sampai Rp15.000. Yang kedua, owner jus ini belum ada niatan untuk bermitra dengan GoFood atau Shopee Food karena harga akan menjadi lebih mahal. Yang ketiga, untuk kendala buah yang cepat busuk akibat hujan, bisnis ini menyiasatinya dengan mempromosikan jus buah dengan harga murah, contohnya yaitu dengan menjualnya dengan promo beli 2 gratis 1. Yang keempat, bisnis ini juga menjual minuman lain selain jus, contohnya yaitu cappuccino Oreo. Hal ini bertujuan agar pembeli tidak jenuh dengan menu yang itu-itu saja. Selanjutnya, poin yang ke-8 yaitu bagaimana cara owner jus mengorganisasikan karyawannya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Karyawan akan melewati masa pelatihan di mana mereka akan diajari terlebih dahulu cara pembuatan hingga cara menata pajangan buah agar tidak cepat busuk. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe video ini ya. Bye-bye.